Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 14 Juni 2025 dengan judul IOU, Dapat Menjaga Cinta Tetap Hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-15, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita ikuti penjelasannya. Utang biasanya bukan hal yang baik, setidaknya tidak jika kita mengingat apa yang orang-orang percaya secara pribadi membuat kita berutang. You owe me. Engkau berutang kepada saya. Dapat menghancurkan pernikahan. Jika pikiran Anda setuju pada you owe me, Anda akan terus memikirkan tentang kesalahan-kesalahan, penghinaan, atau ketidakadilan yang Anda derita. Gantinya membicarakan dan membatalkan utang dengan memaafkan dan melupakan. You owe me tersimpan ke dalam lemari gelap pikiran Anda dan cenderung ditarik keluar pada saat stres untuk menyakiti orang lain atau menimbulkan perasaan bersalah pada orang lain. Jadi, cegah you owe me dalam pernikahanmu. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada I owe you. Saya berutang kepada kamu. I owe you untuk mengambil tanggung jawab atas keluarga. Saya berutang untuk cintamu yang cukup dapat memaklumi suasana hati. I owe you karena kamu mau membiarkan saya menekuni hobi saya tanpa mempertanyakan. I owe you kepada kamu yang mau memikul beban keuangan. I owe you kepada kamu yang terbaik hati memberikan saya sendiri ketika saya membutuhkan kesendirian. I owe you kepada kamu karena mempercayai saya dan mendorong saya untuk menjadi seperti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk saya. Apakah Anda dapat maksudnya? Berikut ada 10 I owe you. Saya berutang kepada kamu yang dijamin membuat pernikahan Anda semakin berkesan. Yang pertama, I owe you rasa hormat. Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan untuk saya. Anda bangsawan, anak raja. Kedua, I owe you kebaikan dengan mengingat hanya hal-hal baik yang engkau lakukan. Ketiga, I owe you perkataan dan tindakan seperti Kristus. Saya dapat melakukan ini hanya jika saya mempunyai hubungan sehari-hari dengan Kristus. 4, I owe you pelukan dan ciuman, sentuhan lembut dan belayan penuh perhatian. 5, I owe you setidaknya 3 pujian sehari. 6, I owe you manfaat dari keraguan,
Bahkan jika apa yang Anda katakan sulit untuk dipercaya, saya akan percaya, bukan berdebat. Ketujuh, IOU, pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni saya. Kedelapan, IOU, kata-kata, saya minta maaf ketika saya bersifat egois atau berbuat salah kepada Anda dalam beberapa hal. Kesembilan, IOU, terima kasih atas kebaikan yang Engkau lakukan karena mencintai saya dan untuk menjadi dirimu sendiri. Kesepuluh, IOU, waktu saya, waktu untuk mendengarkan tertawa, bermain, beribadah bersama, untuk mencintai, untuk menjaga hubungan tetap bahagia dan sehat. Ingatlah bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan. Tidak ada kamu berutang kepada saya. Berkonsentrasi IOU, saya berutang kepada kamu, cinta dan lihat perbedaan. Apakah Anda memiliki utang kepada seorang yang perlu Anda bayar? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.